Ya, selamat malam, eh, Bapak Ibu Saudara, keluarga GKI Pajajaran Magelang, dan juga sahabat GKI dimanapun berada. Bersyukur kita boleh dipersekutukan kembali di dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah yang sudah semakin mendekat ini. Dan kemarin kita sudah mengawali dengan mengikuti kebaktian Rabu Abu, dan malam hari ini kita bersama-sama boleh dipersekutukan lewat persekutuan doa yang pertama. Mari kita boleh mengawali persekutuan doa kita pada saat ini dengan kita bersaat teduh sejenak. Ya, sudah selesai. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam mengikut Kristus membutuhkan ketaatan untuk rindu mendengar dan mendekat kepadanya. Karena dengan itulah maka kita tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita akan mengawali persekutuan doa kita pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama sampai yang ketiga, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Salib
Ya, mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah pada sore dan menjelang malam ini. Kami sungguh boleh bersyukur, kami boleh dipersekutukan lewat persekutuan doa yang pertama pada saat ini. Biarlah di dalam penghayatan kami memasuki minggu-minggu Prapaskah, mengajak kami untuk semakin menghayati, mengikut jejak Tuhan, keteladanan-Mu yang mau menghadapi segala realita hidup dan penderitaan untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Karena itu pimpinlah dalam persekutuan doa kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudaraku, marilah kita mendengarkan suara Allah yang boleh menyejukkan hati kita di saat pergumulan dan kesusahan. Mungkin saja bisa kita alami di dalam bentuk apapun. Ada begitu banyak suara yang bisa menekan kehidupan kita. Tetapi dengan suara Allah, itu yang akan menenangkan kita dan menang di dalam setiap dan segala perkara. Mari kita bernyanyi dari NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau membaca firman Tuhan pada malam hari ini dengan kita bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai yang ke-60. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka berteriak-teriaklah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu,
meninggallah dia. Ya, saudara keluarga GKI, Pajajaran dan juga sahabat GKI dimanapun berada. Ada seorang bapak gereja bernama Thomas Kempis. Pernah menuliskan lebih kurang demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di sorga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus. Tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus. Tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus. Tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Kristus. Memang banyak yang mengikut Yesus sampai saat ia memecah-mecahkan roti. Tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya. Tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Saudaraku, itulah yang dikatakan oleh Bapak Gereja tentang apa yang terjadi dengan pengikut-pengikut Kristus. Yang menarik di dalam bacaan kita, Stefanus adalah merupakan satu dari 7 orang yang dipilih untuk pelayanan di bidang sosial. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Tugas mereka memberikan bantuan kepada mereka yang tersisih, bahkan kepada mereka yang berkekurangan. Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya itu dengan iman dan cinta, dan penuh dengan semangat dan kegigihan. Namun Alkitab mencatat pelayanannya tidak selurus yang dibayangkan. Ia harus dibungkam oleh orang-orang yang menganggapnya menghujat dan menista agama Yahudi. Awalnya Stefanus mampu menangkis tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ketika mereka tak sanggup mengungkapkan lagi cacat celah apa yang dikerjakan Stefanus, mulailah mereka menebarkan isu, menghasut dan memprovokasi orang banyak bahwa ia telah menghujat Allah dan melanggar hukum Musa. Dan pada akhirnya Stefanus diseret di Mahkamah Agama untuk diadili. Menjadi menarik ketika Stefanus memandang penghakimannya justru sebagai arena untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi dan ancaman maut. Ia terus bersuara dengan lantang dan menyatakan kebenaran meski harus dirajam dengan batu. Martirnya Stefanus bukan karena menista agama dan menghujat Allah, melainkan karena pengakuan imannya yang murni kepada Yesus Kristus. Dan bahkan saudaraku, menjelang kematiannya, ada 2 kalimat yang terucap dari bibirnya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah perkataan itu, wafatlah Stefanus. Di tengah peristiwa yang menggetarkan ini, ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Saat itu memang Saulus masih dikuasai dengan semangat bahwa pengikut Kristus harus ditumpas dari muka bumi.
Namun pastinya pengalaman Saulus melihat betapa gigihnya Stefanus di sepanjang kehidupannya maupun mendekati ajal menjadi salah satu pengalaman yang menentukan bagi Saulus di kemudian hari. Ya, Saulus akhirnya dijamah Tuhan Yesus, bertobat, mengubah namanya, dan menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam perkembangan kekristenan. Keluarga GKI Pajajaran dan sahabat GKI dimanapun berada, baik Stefanus maupun Paulus adalah pengikut Kristus yang telah berjumpa pribadi dengan Yesus. Dengan pengalaman iman itulah mereka mengerjakan segala apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Peduli dengan orang yang kekurangan dan tersisihkan. Bukankah itu juga yang Yesus lakukan? Keberanian Stefanus di pengadilan dan kesetiaan Paulus tercermin melalui kalimat, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini juga yang dijalani oleh Yesus? Bahkan sampai di detik-detik terakhir kehidupan para martir, masih tetap menyuarakan kebenaran. Bahkan hal ini pula yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Sebagai pengikutnya, kita patut mengikuti jejak Kristus. Di dalam keadaan dan situasi apapun. Mengikutinya adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengikut Yesus artinya berusaha untuk terus berjalan bersamanya. Meneladaninya, mengasihinya, dan terus semakin serupa dengannya. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi persoalan yang menekan kehidupan kita pada saat ini, marilah memandang apa yang sudah dilakukan dan teladankan oleh Kristus. Ia hadir dan datang bukan membuat kita semata-mata bebas dari segala penderitaan yang ada. Tetapi kita diminta untuk masuk dan kita mau berhadapan dengan segala realita hidup. Tentunya dengan iman kepada Kristus. Karena Kristus datang untuk memberikan kedamaian yang sejati di saat dunia sedang berhadapan dengan penderitaan dan tekanan. Sahabat GKI dan keluarga GKI Pajajaran Magelang, kiranya apapun bentuk penderitaan yang sedang kita hadapi, kiranya itu tidak menghentikan langkah kita untuk tetap setia dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk menopang kita, menguatkan kita, dan memenangkan kita dari segala penderitaan yang ada. Bukankah janjinya bukan berbicara tentang keselamatan hanya pada saat kita ada di dunia, tetapi keselamatan yang kekal yang akan Dia anugerahkan bagi kehidupan kita. Karena itu, selamat menghayati jejak Kristus di masa prapaskah, dan yang pasti selamat berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Mari bersama kita akan merespon setiap firman dan juga renungan yang sudah kita dengarkan bersama. Dengan komitmen untuk kita mau mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 375, saya mau ikut Yesus.
kadang susah, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, saudaraku, mari kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Ada dua hal yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama, kita boleh memohon untuk dimampukan taat dan setia mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, tidak takut untuk bersaksi melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala kebenaran-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa, yang peduli, yang mengasihi kepada kami yang berdosa ini, untuk kami dicintai, diterima, dan juga diajak bersama, berjalan denganmu, dan melihat segala hal yang baik dari Tuhan.
walaupun harus melewati penderitaan sekalipun. Seperti keteladanan yang Engkau sudah lakukan. Engkau hadir di tengah-tengah dunia untuk memberikan pengharapan dan kehidupan kepada kami yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini. Dan bahkan Engkau mau menjadi sama dengan kami. Engkau harus mengalami haus dan lapar. Dan bahkan Engkau harus menaiki salib itu demi memenangkan kami. Dan memberikan kami kehidupan yang berharga. Terima kasih Tuhan. Jikalau para murid mau melakukan dengan kesetiaan seperti Stefanus yang begitu setia dan bahkan di akhir-akhir ajalnya ia tetap mengasihi Engkau dengan setia dan juga melakukan apa yang Engkau ajarkan untuk mengampuni banyak orang atas segala perbuatan mereka. Sehingga itu pula yang berdampak kepada Saulus. Ditangkap, bertobat, dan menjadi rasul Tuhan yang memberikan perkembangan besar bagi gereja Tuhan. Tolonglah ya Allah. Berikan kami ketaatan dan kesetiaan. Seperti Stefanus dan juga Paulus. Ketika kami harus berhadapan dengan segala realita hidup, kelemahan, kekurangan, keterbatasan di dalam bentuk apapun. Khususnya dalam menghadapi situasi pandemik saat ini. Apakah itu karena kelemahan akan kesehatan kami dan kami harus isoman di rumah? Atau persoalan-persoalan lain yang sedang kami hadapi dan tak berhenti terus menekan kami. Tetapi kami tetap percaya janji-Mu iya dan amin bagi kami. Bahwa di balik setiap penderitaan ada keselamatan Tuhan, ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan. Untuk kami terus bangkit dan percaya. Untuk kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang memberikan penghiburan dan juga keselamatan bagi kami. Kami berdoa kepada setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Pajajaran Magelang. Dan bahkan kepada sahabat GKI dimanapun berada. Dengan segala persoalan kehidupan yang sedang dihadapi. Apakah itu karena komunikasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak? Apakah itu karena usaha? Karena kondisi saat ini yang tidak menentu. Dan segala hal macamnya yang kami rindukan dan doakan. Tolonglah ya Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau sebagai bagian yang berharga di tengah-tengah hidup kami. Kami mau taat dan setia. Walaupun itu berat dan susah. Tapi kami percaya ujungnya itu adalah damai dan sukacita. Karena itu kami mau serahkan segala persoalan kehidupan kami. Biarlah Allah yang boleh berperkara. Allah yang boleh berserta dengan segala kehidupan kami, memenangkan kami, hingga kami boleh melihat kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang ada di Ukraina, yang sangat ini menjerit ketakutan karena konflik dan peperangan yang terjadi. Ada ibu-ibu yang harus melahirkan dalam situasi perang pada saat itu. Sehingga mereka harus menangis dan takut dengan masa depan anak-anak mereka. Tolonglah ya Tuhan.
Biarlah Allah Roh Kudus boleh berkarya lewat setiap pemimpin yang ada. Baik pemimpin di Rusia maupun juga di Uni Eropa. Supaya terjadi sebuah kedamaian yang sungguh memberikan dan menghentikan peperangan yang terjadi. Kami tidak tahu waktu dan kapannya. Tetapi yang pasti, hanya Engkaulah sumber kedamaian kami yang sejati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami percaya bangsa ini selalu ada di dalam kasih setia. Biarlah pemimpin kami sampai di daerah-daerah terkecil, semuanya boleh diurapi dan diberkati Tuhan. Untuk menghadirkan damai Tuhan, keadilan Tuhan boleh terwujud di tengah-tengah negeri kami. Kami serahkan ya Tuhan bagi setiap kami yang masih terus menghayati minggu-minggu Prapaskah, menghayati akan karya dan juga kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidup manusia, untuk memberikan kehidupan kepada kami. Ajarlah kami untuk taat dan setia melakukannya. Bahkan kami yang masih melakukan doa dan puasa, mampukan kami juga untuk bisa setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas hidup kami. Hari ini dan selanjutnya, biarlah semua boleh terjadi di dalam kasih dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan gereja-Mu, GKI Pajajaran Magelang, bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, boleh terus mewartakan kasih Allah yang membawa damai dan sukacita. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa segala pokok doa syafaat kami ini. Amin. Ya, saudaraku, keluarga GKI Pajajaran dan sahabat GKI dimanapun berada, kita sudah ada di dalam penghujung acara persekutuan doa kita. Ya saudaraku, tentu mengikut jejak Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Namun Kristus ingin setiap anak-anaknya mengalami kedewasaan iman seperti yang dilakukan Kristus bagi kita. Bila para murid melihat kebahagiaan yang sejati dalam mengikuti jejaknya, maka tentu janjinya pasti akan memampukan dan menguatkan kita untuk menjalaninya. Ikut Dikau saja Tuhan menjadi nyanyian penutup dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita akan nyanyikan dan dengarkan bersama. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengasihi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia
Ya, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam persekutuan doa di Kamis depan, 10 Maret 2022, bersama dengan Saudari Grace Devina dengan tema Pegang Terus Janji Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semuanya, tetap setia di dalam mengikuti jejak Tuhan. Sampai ketemu lagi.